Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara yang berbahagia, betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satunya diberikan umur yang panjang sehingga dapat merasakan berada di tahun 2025 ini. Karenanya tidak ada pilihan lain bagi kita selain meningkatkan takwalah, yakni menjalankan segala yang diperintah dan menjauhi yang dilarangnya. Harapannya setiap rasa takwa tersebut kian meningkat dari waktu ke waktu. Amin ya rabbal alamin. Ada kebiasaan yang sebagian besar dilakukan setelah menjalankan sholat fardu 5 waktu, yakni tidak pernah meninggalkan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama, rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawadah dan rahmah. Putra-putrinya soleh dan soleha, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Mekah, serta ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang kedua, qanaah atau ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa, qanaah disebut nerimo ing pandum atau menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 730 sebagai berikut: Qad aflaha man aslam wa ruziqa kaffafa wa qanahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rizki, diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Lalu, bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut: Ungduru ila man asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru
ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan janganlah melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, taufiquhu ila ta'at. Dalam artian mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang membangun masjid dan lain sebagainya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, merasakan manisnya beribadah atau disebut halawat ta'ah, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 1 halaman 12 sebagai berikut. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Artinya, ada 3 orang yang menemukan manisnya keimanan, yaitu yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Dan yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Dari sini disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah yang pertama, memperoleh rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, qanaah atau menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pertolongan Allah dalam ketaatan. Dan yang keempat, dapat merasakan manisnya keimanan atau nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang bahagia di dunia, hidup di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat dari saya, semoga bermanfaat. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.